Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nofia Aryesya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi oleh kelompok 5. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Nofia Aryesya, dengan NIM 2111-420-001. Saya Melati Putri Pertiwi dengan NIM 2111420022. Saya Nabila Anggraini dengan NIM 211114200026. Saya Putri Nadia Anur Sufi dengan NIM 2114200030. Saya Esti Istiqomah dengan NIM 2111420031. Saya Hamna Fadil Musyarofa dengan NIM 2111420032. Oke, dengan sesi selanjutnya langsung saja pembacaan materi oleh Nabila Anggraini. Baik, terima kasih Mbak Retno. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian awal dari medan makna. Bidang linguistik yang mempelajari tentang hubungan antara tanda-tanda atau lambang-lambang dengan hal yang ditandainya, yang lazim disebut dengan makna adalah semantik. Dalam linguistik, tanda berbeda dengan lambang. Tanda memiliki hubungan yang langsung dengan kenyataan, sedangkan lambang memiliki hubungan yang tak langsung dengan kenyataan. Benda, kegiatan, peristiwa, ataupun proses, semuanya diberi label yang disebut dengan lambang. Setiap lambang dibebani oleh unsur yang disebut dengan makna. Menurut Ogden dan Richard, makna merupakan hubungan antara lambang dan acuan. Hal ini sama seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa hubungan antara lambang dan acuan bersifat tak langsung, sedangkan hubungan antara lambang dan referensi atau referensi dengan acuan bersifat langsung. Kadang-kadang, meskipun lambang-lambang itu berbeda-beda, tetapi makna lambang-lambang tersebut memperlihatkan hubungan, yaitu hubungan makna. John Lyons pada tahun 1977 mengatakan bahwa setiap perkataan juga mempunyai hubungan dengan perkataan yang lain. Ini bermakna bahwa satu perkataan tidak dapat difahami secara jelas sebelum mengetahui perkataan-perkataan yang mempunyai kaitan dengannya dalam satu kumpulan yang sama. Beliau juga berpendapat bahwa makna setiap perkataan tidak berdiri dengan sendiri dan memperoleh makna dari hubungannya dengan perkataan yang lain. Dalam hubungan makna, ada bentuk kata yang sama, tetapi maknanya berbeda. Di sisi lain, ada juga kata yang bentuknya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Dan ada juga kata yang maknanya lebih dari satu. Kata-kata atau leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang maknanya saling berkaitan atau berdekatan, karena sama-sama berada dalam satu bidang keilmuan. Akan tetapi, setiap kata atau leksem dapat juga dianalisis maknanya atas komponen-komponen makna tertentu, sehingga akan tampak perbedaan dan persamaan makna antara kata satu dengan kata yang lain. Kata merupakan satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Krida Laksana mengungkapkan bahwa kata dapat berdiri sendiri dan bisa terdiri atas morfem tunggal maupun morfem gabungan. Setiap kata mempunyai satu makna atau bahkan lebih. Satu kata dapat menjelaskan beberapa makna. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh pendengar, penulis, ataupun pembaca. Kata dalam setiap bahasa bisa dikelompokkan dalam suatu kelompok tertentu yang didasarkan pada kesamaan ciri semantik yang dimiliki oleh kata itu. Misalnya, kata kucing, kupu-kupu, sapi, dan kambing dapat dikelompokkan pada satu kelompok, yakni kelompok binatang. Sebaliknya, setiap kata juga bisa dianalisis unsur-unsur maknanya
untuk mengetahui perbedaan makna antara kata tersebut dengan kata lainnya yang berada dalam satu kelompok. Misalnya, kata mayat dan bangkai, kedua kata tersebut sama-sama memiliki unsur makna yakni manusia. Kata yang berada di dalam satu kelompok lazim disebut dengan kata-kata yang berada di dalam satu medan makna atau dalam satu medan leksikal. Makna leksikal merupakan makna kata ketika sebuah kata itu berdiri sendiri, entah dalam bentuk leksem atau bentuk perimbuhan yang memiliki makna kurang lebih tetap. Sedangkan usaha untuk menganalisis kata atas unsur-unsur makna yang dimilikinya disebut dengan analisis komponen makna. Pengertian medan makna. Medan makna berasal dari kata gabungan, yakni medan dan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI, kata medan yang dimaksud adalah tanah lapang, tempat yang luas, alun-alun, lingkungan, ruang lingkup, lokasi, dan daerah. Kata medan dapat bergabung dengan kata dingin, laga, listrik, magnet, panas, perang, dan kata pertempuran. Dengan demikian, akan terbentuk gabungan kata seperti medan dingin, medan laga, medan listrik, medan magnet, medan panas, medan perang, dan dengan kata medan pertempuran. Sebagai kata gabungan, maka makna yang terliput di dalamnya adalah makna yang terbentuk dari gabungan kata tersebut, bukan sendiri-sendiri. Walaupun demikian, tidak ada salahnya juga untuk menemukan makna keseluruhan gabungan kata tersebut bila dilihat secara satu persatu. J. Dreyer pada tahun 1934 mengungkapkan bahwa medan makna dapat diumpamakan sebagai mosaik. Jika makna satu kata berpindah tempat, maka makna kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Beliau juga menyatakan bahwa vocabulary sebuah bahasa tersusun rapi dalam medan-medan, dan dalam medan itu setiap unsur yang berbeda didefinisikan dan diberi batas yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih antar sesama makna. Salah satu contohnya yakni kata pandai yang juga berarti cerdik, terpelajar, terdidik, bijak, berpengalaman, dan cendekiawan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya Mbak Nabila. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melati. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Parera, dalam bukunya yang terbit pada tahun 2002, halaman 138 mengungkapkan bahwa medan makna adalah satu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan similaritas atau kesamaan, kontak atau hubungan, dan hubungan-hubungan asosiasi dengan penyebutan satu kata. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa medan makna tidak sama dengan medan asosiatif. Kata hitam menurut medan asosiatif memiliki makna jahat, gelap, buruk, kegagalan, negro, kotor, dan sebagainya. Sementara itu, menurut medan makna, kata hitam bermakna sesuatu yang tidak terang atau gelap. Menurut Bali, seorang murid Ferdinand de Saussure, medan makna adalah satu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan similaritas atau kesamaan, kontak atau hubungan, dan hubungan-hubungan asosiasi dengan penyebutan satu kata. Menurut Kamus Linguistik yang terbit pada tahun 1997, medan makna merupakan kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubung kait, disebabkan kehadiran masing-masing dalam konteks yang serupa. Untuk menggambarkan hubungan suatu butir leksikal, kata atau antar kata melalui satu medan makna yang dikongsi oleh kata yang lain dalam suatu bidang tertentu dapat diungkapkan melalui komponen makna yang terdapat dalam kata-kata dalam suatu bidang tertentu.
Menurut Krida Laksana, pada bukunya yang terbit pada tahun 1993 menyatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu, dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Kata-kata atau leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata-kata itu. Umpamanya, kata-kata kuning, merah, hijau, biru, dan ungu berada dalam satu kelompok, yaitu kelompok warna. Medan warna dalam bahasa Indonesia mengenal nama-nama merah, biru, kuning sebagai warna dasar. Nama-nama istilah perkerabatan dalam bahasa Indonesia adalah anak, cucu, cicit, piut, bapak atau ayah, ibu, kakek, nenek, moyang, buyut, paman, bibi, saudara, kakak, adik, sepupu, kemenakan, istri, suami, ipar, mertua, menantu, dan besan. Leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Umpamanya, nama-nama warna membentuk medan makna tertentu. Begitu juga dengan nama perabot rumah tangga, istilah pelayaran, istilah olahraga, istilah perkerabatan, istilah alat pertukangan, dan sebagainya. Menurut Abdul Chaer dalam bukunya terbit pada tahun 2007 pada halaman 315 mengungkapkan bahwa medan makna ialah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, ataupun nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan satu medan makna. Medan makna pertama kali muncul pada tahun 1930 yang dikemukakan oleh G. Treyer, yang mengungkapkan bahwa kosakata suatu bahasa dapat distrukturkan dan digolong-golongkan ke dalam perangkat berdasarkan medan konseptual. Kosakata bahasa secara sinkronis adalah keseluruhan leksem yang saling bergayutan dalam makna. Tak jarang, kebanyakan orang memaknai sebuah kata tanpa mengetahui medan makna dan komponen makna kata tersebut. Sebenarnya, setiap kata mempunyai komponen makna yang berbeda, meskipun kata tersebut merupakan kata yang bersinonim. Kamus Medan Makna telah disusun pertama kali oleh Peter Mark Roget dengan nama Roget's International Thesaurus dalam bahasa Inggris. Di dalam buku Thesaurus of English Words and Phrases Classified and Arranged so as to facilitate the expression of ideas and assist in literary composition. Terdaftar 1042 kelompok medan makna yang keseluruhannya terdiri dari 250.000 kata dan frasa. Lingkungan pemakaian atau konteks tempat pemakaian kata itu dapat mempengaruhi makna kata tersebut. Kata yang sama atau bersinonim apabila dipakai dalam lingkungan yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda pula. Abdul Chaer dalam bukunya terbit pada tahun 2007 pada halaman 315 mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Sehingga banyaknya unsur leksikal dalam satu medan makna antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain tidak sama besarnya. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan sistem budaya masyarakat pemilik bahasa itu. Sekian pemaparan materi dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Melati. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Esti Istiqomah. Silakan Mbak Esti. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan sifat hubungan semantisnya, kata-kata atau leksem-leksem yang mengelompok dalam suatu medan makna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kolokasi dan set. Yang pertama adalah kolokasi. Kolokasi berasal dari bahasa Latin koloko yang berarti ada di tempat yang sama dengan, menunjuk pada hubungan sintakmatik yang bersifat linear yang terdapat antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Umpamanya dalam kalimat, tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta segala isinya. Kita dapati bahwa kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, satu tempat atau lingkungan yang sama, yaitu dalam hal lingkungan kelautan. Yang kedua adalah set, menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set itu saling bisa disubstitusikan. Sekelompok kata yang merupakan satu set biasanya mempunyai kelas yang sama, dan tampaknya juga merupakan satu kesatuan. Setiap kata dalam set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota lain dalam set itu. Umpamanya, kata remaja merupakan tahap perkembangan dari kanak-kanak menjadi dewasa, sedangkan kata sejuk merupakan suhu antara dingin dan hangat. Maka, kalau kata-kata yang satu set dengan remaja, dari, dan sejuk dibagankan menjadi sebagai berikut. Set yang pertama ada manula atau lansia, dewasa, remaja, kanak-kanak, dan bayi. Dan set yang kedua ada terik, panas, hangat, sejuk, dan dingin. Pengelompokan kata atas kolokasi dan set ini besar artinya bagi kita dalam memahami konsep-konsep budaya yang ada dalam suatu masyarakat bahasa. Namun, pengelompokan ini sering kurang jelas karena adanya ketumpang-tindihan unsur-unsur leksikal yang dikelompokkan itu. Umpamanya, kata candi dapat masuk ke dalam kelompok medan makna pariwisata, dan bisa juga masuk ke dalam kelompok medan makna kesejarahan. Jadi, pengelompokan kata atas medan makna ini hanya bertumpu pada makna dasar, makna denotatif, atau makna pusatnya saja. Selanjutnya adalah pengertian komponen makna. Secara sekilas, medan makna dan komponen makna seolah-olah sama. Namun, bila dicermati lagi, ternyata pandangan tersebut keliru. Medan makna dan komponen maknanya ternyata tidaklah sama. Sama halnya dengan kata medan. Kata komponen juga dapat bergabung dengan kata yang lain sehingga membentuk makna baru. Misalnya, komponen fonem, komponen fonologi, komponen gramatika, komponen semantik, komponen sintaksis, dan komponen makna. Adapun yang dimaksud dengan komponen makna adalah salah satu atau beberapa unsur yang secara bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran. Analisis komponen makna kata adalah analisis penemuan kandungan makna kata atau komponen makna kata. Untuk dapat menganalisis komponen makna, seseorang perlu mengetahui hubungan-hubungan makna yang ada di dalam kata-kata. Misalnya, kata melompat dan melompat-lompat mempunyai hubungan makna dan perbedaan makna, sehingga diperlukan komponen pembeda.
Lain halnya jika kata melompat dibandingkan dengan kata melihat. Terdapat kenyataan bahwa kedua kata itu tidak memperlihatkan hubungan makna. Komponen pembeda makna akan jelas apabila diketahui komponen makna. Komponen makna diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan, kemiripan, kesamaan, dan ketidaksamaan suatu makna kata. Berdasarkan hal tersebut, di atas pembeda makna akan terjadi karena beberapa hal berikut ini, yaitu perbedaan bentuk akan melahirkan perbedaan makna, dan perubahan bentuk akan melahirkan hubungan makna. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Mbak Isti Istiqomah. Pemaparan materi selanjutnya saya akan sendiri mengenai jenis komponen makna. Menurut Nida, dalam bukunya yang terbit tahun 1975, halaman 35, ada 3 jenis komponen makna yang membentuk medan leksikal, yaitu komponen umum atau common components, atau yang kedua komponen diagnostik atau diagnostic components, yang ketiga komponen tambahan atau supplementary or optional components. Yang pertama, komponen umum atau common components. Komponen umum atau komponen bersama merupakan komponen makna yang bersama-sama oleh komponen-komponen leksikal pada suatu medan leksikal dan berfungsi pembatas. Yang kedua ada komponen diagnostik atau diagnostic components, yaitu satu komponen leksikal dengan yang lainnya dalam suatu medan leksikal. Komponen ini berguna untuk memisahkan makna dari makna dari satu beberapa kata. Komponen tambahan atau supplementary or optional components. Komponen adalah komponen ada dalam suatu kata dan hanya bersifat sebagai keterangan tambahan atau kehadirannya bersifat komplement atau tambahan saja dan dapat berupa konotasi. Jenis komponen makna ini tidak selalu dimiliki oleh setiap kata. Selanjutnya ada analisis komponen makna. Proses dalam menganalisis komponen makna dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih seperangkat kata yang diperkirakan berhubungan. Yang kedua, temukan analogi-analogi di antara seperangkat kata tersebut. Yang ketiga, buatlah ciri-ciri komponen semantik atas dasar analogi yang telah diajukan. Contoh analisis komponen makna. Kata ayah dan ibu. Analogi dan ciri-ciri komponen semantik yang telah diajukan. Contohnya di sini ada komponen makna, yaitu komponen makna manusia. Ayah bernilai positif, ibu bernilai positif juga, dewasa positif, ibu positif, jantan positif, ibu negatif, kawin positif, ibu positif, punya anak positif, ibu positif. Di sini mencari perbedaan komponen makna dapat menggunakan tanda plus yang artinya memiliki komponen makna dan tanda minus yang artinya tidak memiliki komponen makna. Tanda plus berarti memiliki makna komponen tersebut, dan tanda min berarti tidak memiliki komponen makna itu. Perbedaan makna antara ayah dan ibu hanyalah pada ciri makna atau ayah memiliki makna jantan, sedangkan kata ibu tidak memiliki makna jantan. Analisis ini lazim disebut sebagai biner juga untuk membedakan makna suatu kata. Dengan juga dapat analisis biner ini kita menggolong-golongkan kata
atau unsur leksikal sesuai dengan dari pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Nadia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal sehubungan dengan analisis biner. Yang pertama, ada pasangan kata yang satu di antaranya lebih bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain bersifat khusus. Misalnya, pasangan kata siswa dan siswi. Kata siswa lebih bersifat umum dan netral, karena dapat termasuk pria dan wanita. Sebaliknya, kata siswi lebih bersifat khusus, karena hanya mengenai wanita saja. Yang kedua, ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya, karena memang mungkin tidak ada. Tetapi, ada juga yang memiliki pasangan lebih dari satu. Contoh yang sukar dicari pasangannya adalah kata-kata yang berkenaan dengan nama warna. Contoh kedua, yaitu contoh yang pasangannya lebih dari satu, yaitu berdiri misalnya. Kata berdiri bukan hanya bisa dipertentangkan dengan kata tidur, tetapi bisa saja dengan kata tiarap, rebah, duduk, jongkok, dan berbaring. Yang ketiga, kita seringkali sukar mengatur ciri-ciri semantik itu secara bertingkat. Mana yang lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat khusus. Contohnya, ciri jantan dan dewasa. Mana yang lebih bersifat umum antara jantan dan dewasa? Bisa jantan, tetapi bisa juga dewasa. Sebab tidak ada alasan bagi kita untuk menyebutkan ciri jantan lebih bersifat umum daripada dewasa. Begitu juga sebaliknya, karena ciri yang satu tidak menyiratkan makna yang lain. Selanjutnya ada manfaat analisis komponen makna. Yang pertama, memberikan jawaban mengapa beberapa kalimat benar, mengapa beberapa kalimat lain tidak benar, dan mengapa beberapa kalimat bersifat anomali. Kalimat yang kebenarannya berlaku di mana-mana atau berkecocokan, contoh kalimatnya yaitu anaknya laki-laki, kakaknya perempuan, tetanggaku itu wanita. Selanjutnya ada kalimat bertentangan dalam diri atau berkontradiksi atau bertentangan. Contoh, laki-laki itu melahirkan, pamanku perempuan, tetanggaku yang pria itu melahirkan. Selanjutnya ada kalimat anomali, yang berarti tidak berhubungan atau tidak berkecocokan. Contoh, motor itu jantan, adiknya dirakit, tetanggaku geometris. Manfaat analisis komponen makna yang kedua, yaitu untuk meramal hubungan antara makna, yaitu dibedakan secara umum atas 5 tipe, yaitu yang pertama, kesinoniman, yang kedua, keantoniman, yang berarti kontradiktoris atau kontrer, yang ketiga, keterbalikan, dan yang keempat, kehiponiman. Suatu kata dapat dikatakan memiliki kesinoniman jika dua kata memiliki komposisi semantik yang identik. Contoh, kata big dan large pada bahasa Inggris memiliki komposisi semantik yang identik dengan kedekatan. Begitu juga dalam bahasa Indonesia. Kata besar dan raya juga memiliki komposisi semantik yang identik. Suatu kata dikatakan berantonim jika dua kata memiliki satu pertentangan dalam komposisi komponennya. Untuk mengujinya, dapat digunakan analisis kontradiksi dan kontrer. Kita katakan suatu kata berantonim berkebalikan jika perbedaan antara dua kata itu hanya terdapat pada satu komposisi, dan komposisi itu hanya merupakan alih dalam argumen. Contoh, kata bapak dan anak dalam analisis keluarga adalah berantonim berkebalikan. Dua kata dikatakan berhubungan secara hiponim
jika dua kata itu mempunyai suatu komponen semantik yang sama, dan kata yang kedua memiliki suatu komponen ekstra atau tambahan. Contoh, hubungan kata burung dan kata merpati memiliki hubungan hiponim. Dalam CHAIR, kegunaan analisis komponen yang lain adalah untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dalam bahasa Indonesia. Contohnya, proses afiksasi dalam prefix me pada nomina yang memiliki komponen makna alat akan mempunyai makna gramatikal melakukan tindakan alat yang disebut kata dasarnya, seperti terdapat pada menggergaji, memahat, menombak, dan mengail. Kegunaan analisis komponen lain yaitu digunakan untuk meramalkan makna gramatikal. Dapat juga kita lihat pada proses reduplikasi dan proses komposisi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali kepada Mbak Putri Nadia atas pemaparan materinya. Pemaparan materi terakhir akan dibaca Mbak Hamnah. Silakan Mbak Hamnah. Di sini saya akan membacakan materi mengenai beberapa kesulitan ketika melakukan analisis komponen makna. Kata yang didengar atau dibaca tidak diikuti dengan unsur-unsur suprasegmental atau juga unsur-unsur ekstralinguistik. Misalnya, kita membaca kata buku yang tertulis di depan sebuah toko. Orang dapat menganalisis dari berbagai segi menurut dugaannya tentang makna tersebut. Tiap kata berbeda makna jika dilihat dari segi disiplin ilmu. Misalnya, istilah morfologi ada pada bidang linguistik pertanian. Istilah kompetisi ada pada bidang linguistik psikolog, pendidikan, linguistik penerapan. Meskipun istilah-istilah ini memiliki medan makna yang sama, namun pasti ada titik-titik perbedaannya sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Setiap kata memiliki pemakaian yang berbeda, terutama untuk kata-kata yang mempunyai hubungan renggang. Misalnya, orang dapat mengatakan di belakang rumah sebab orang menganggap bahwa rumah tersebut mempunyai bagian depan dan bagian belakang. Hal ini tidak dapat digunakan untuk kata di belakang pohon, sebab tidak mungkin orang mengatakan di belakang pohon. Kata-kata yang acuannya abstrak, misalnya orang sulit mendeskripsikan kata-kata kreativitas, liberal, masyghul, opportunity, system. Kata-kata yang tergolong diksi. Misalnya kata-kata di sini, ini, itu, sama, dan kata-kata yang tergolong kata-kata tugas, misalnya kata dan, lagi, yang. Kata-kata yang tergolong kata tugas hanya dapat dipahami maknanya jika diurutkan dengan kata lain. Itu sebabnya kata-kata seperti ini disebut kata bebas tetapi terikat konteks kalimat. Kata-kata yang bersifat umum. Misalnya kata-kata binatang, burung, ikan, manusia, rumput, tumbuh-tumbuhan. Dari paparan di atas, meskipun komponen makna sulit dianalisis, pembicara dan pendengar dapat mengadakan komunikasi tanpa melewati analisis makna karena kedua-duanya saling mengerti. Prosedur analisis makna oleh NIDA. 1. Penamaan atau penyebutan. Proses penamaan berkaitan dengan acuannya. Penamaan bersifat konvensional dan arbiter. Konvensional berdasarkan kebiasaan masyarakat memakainya, sedangkan arbiter berdasarkan kemauan masyarakatnya. Misalnya leksem rumah mengacu ke benda yang beratap, dinding, berpintu, bersendela, dan biasa digunakan manusia untuk beristirahat. Ada beberapa cara dalam proses penamaan, antara lain 1. Peniruan bunyi, 2. Penyebutan bagian, 3. Penyebutan sifat khas, 4. Penyebutan apelativa, 5. Penyebutan tempat asal, 6. Penyebutan bahan, 7. Penyebutan keserupaan, 8. Penyebutan pemendekan, 9. Penyebutan penemuan baru, dan 10. Penyebutan pengistilahan. 2. Parafrasis. Parafrasis merupakan deskripsi lain dari suatu leksem. Misalnya, paman dapat diparafrasis menjadi adik laki-laki ayah dan adik laki-laki ibu. Berjalan dapat dihubungkan dengan berdama wisata, berjalan-jalan, bertamasya, makan angin, siar. 3. Pengklasifikasian. Pengklasifikasian adalah cara memberikan pengertian pada suatu kata dengan cara menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain.
Klasifikasi atau taksonomi merupakan suatu proses yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Klasifikasi dibedakan atas klasifikasi dikotomis, yaitu klasifikasi yang terdiri atas 2 anggota kelas atau subkelas saja, dan klasifikasi kompleks, yaitu klasifikasi yang memiliki lebih dari 2 subkelas. 4. Pendefinisian. Pendefinisian adalah suatu proses memberi pengertian pada sebuah kata dengan menyampaikan seperangkat ciri pada kata tersebut supaya dapat dibedakan dari kata-kata lainnya sehingga dapat dibedakan dengan tepat dan sesuai dengan konteks. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih yang materi terakhir. Hamnah. Di sini saya selaku moderator akan mengakhiri jalannya diskusi kita malam ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.